Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat, pernahkah kalian mendengar tentang Gunung Salak? Gunung yang menjulang di Jawa Barat, kerap dibicarakan tapi jarang benar-benar dipahami. Tempat jatuhnya pesawat, tempat hilangnya pendaki. Gunung yang diselimuti kabut dan kisah. Tapi, hari ini, bukan pendaki biasa yang naik. Yang datang adalah Wali Paidi. 1 bungkus rokok, 1 korek, sarung kotak-kotak, kemeja lusuh, sandal jepit sebelah miring, dan 1 tekad yang tak bisa dilihat mata. Inilah kisah perjalanan gaib Wali Paidi menuju Gunung Salak. Kisah nyata, menurut langit. Dan cerita ini, sahabat, bukan hanya lucu, tapi bisa jadi akan membukakan mata hati kita tentang alam, tentang niat, tentang keseimbangan. Malam di Tuban terasa biasa. Jalanan desa sepi, hanya suara kodok bersahutan di sela-sela suara kipas angin tua yang berdengung dari rumah tetangga. Di bawah pohon asem besar dekat musala kecil, seorang pria duduk selonjoran. Kakinya dijulurkan ke arah barat, seolah-olah sedang menantang sesuatu yang tak kelihatan. Wajahnya teduh, tapi kumisnya agak nakal. Bibirnya menyembulkan asap rokok kretek yang menyebar bau khas. Kemejanya kusam, mungkin belum dicuci sejak pengajian minggu lalu. Dan sarungnya, sarung favorit, yang bolong di sisi tapi tetap dipakai dengan bangga. Dialah Wali Paidi, wali dadakan, menurut sebagian orang. Tapi wali sejati, menurut langit. Ia duduk sambil mengawasi langit. Malam itu bulan nyaris purnama. Tapi ada yang ganjil. Burung hantu, biasanya bunyi. Ini diam. Angin, biasanya lewat pelan. Ini seolah berhenti di pohon. Dan tiba-tiba, dedaunan pohon asem bergerak liar padahal tidak ada angin lewat. Wali Paidi tak panik. Ia hanya menghembuskan asap rokok, lalu nyeletuk. Wah, ini kalau bukan tuyul lagi nyuci, ya paling jin magang latihan gigit daun. Lalu, sesuatu terjadi. Daun-daun pohon asem berjatuhan satu persatu. Tapi bukan jatuh sembarangan. Daun-daun itu jatuh, melingkar, seperti membentuk sesuatu. Seperti kode, seperti tulisan. Paidi berdiri, didekati lingkaran itu, ditepuk-tepuk sarungnya, dan dia baca tulisan dari daun itu. Sal. Ia melongo. Lah. Iki opo? Disuruh metik salak? Atau disuruh ke Gunung Salak? Tiba-tiba, angin bertiup kuat dari arah barat. Angin itu dingin, tapi ada aroma dalamnya. Bukan aroma daun, bukan aroma tanah, tapi aroma dupa dan hujan yang belum turun. Dari arah barat, muncul kabut tipis yang mendekat perlahan. Kabut itu membawa suara berat dan dalam, suara yang tidak datang dari mulut manusia. Wali Paidi. Datanglah ke Gunung Salak. Jalur gaib telah dibuka. Penjaga gunung memanggil. Wali Paidi melotot sambil tetap pegang rokok. Loh, aku ini mau ngopi, malah dipanggil kayak tentara cadangan. Kabut itu semakin pekat, membentuk siluet seperti manusia tinggi besar. Wajahnya samar, matanya merah seperti bara rokok yang diisap terlalu dalam. Datang sendirian. Bawa 1 bungkus rokok, 1 korek. Sandal jepit pun cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Paidi menyipitkan mata. Kamu ini jin, malaikat, atau tetangga sebelah yang lagi bercanda? Bayangan itu menghilang. Tapi tanah di tempat dia duduk tadi berubah jadi retak kecil. Asap keluar dari sela-selanya. Aroma tanah basah campur aroma kopi hitam. Dari lubang kecil itu, suara angin seolah memanggil. Ayo. Tanpa pikir panjang, Paidi mengangguk. Ya wis, wong dipanggil. Masak nggak berangkat? Tapi jangan salahkan aku kalau nanti jinnya malah ngelawak. Jam 2 malam. Orang lain mungkin masih tidur. Tapi Wali Paidi sudah siap. Tas. Tidak ada. Botol air? Tidak. Cuma dia, sarung kotak, kemeja lusuh, sandal jepit hijau putih yang sebelah kirinya bolong, dan rokok kretek 1 bungkus yang dia simpan di kantong baju. Ia berjalan ke belakang rumah. Di sana ada kebun kosong. Biasanya cuma dipakai jemur singkong. Tapi malam itu, tanahnya mengeluarkan asap tipis.
Di tengah kebun, ada batu besar. Batu itu retak. Dari celah retakan, muncul cahaya kebiruan. Wali Paidi mendekat. Ia berdiri di hadapan batu itu, lalu berkata, "Bismillah. Yowes, nggak usah pakai GPS. Mugo-mugo sampai, walau sandal sebelah udah nggak rata." Langkah pertama dia ambil. Dan dunia berubah. Wali Paidi sekarang berjalan di jalan yang tidak tampak oleh mata biasa. Tanahnya bukan tanah biasa, tapi seperti batu hitam licin yang mengambang. Langitnya bukan langit malam, tapi warna ungu tua dengan petir kecil yang berkedip diam-diam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya suara langkahnya sendiri dan bunyi sandal jepit. Cetok-cetok, cetok-cetok. Dari jauh, kabut tebal mulai menyelimuti jalur itu. Tapi aneh, kabutnya tidak diam. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup. Kadang membentuk wajah, kadang membentuk tangan, kadang seperti ada yang mengintip dari balik asap. Wali Paidi berhenti. Dia duduk di batu yang melayang. Dikeluarkannya rokok. Diambil satu batang. Tapi begitu dia menyalakan korek, angin aneh datang, langsung memadamkan api koreknya. Paidi nyeletuk. "Nah loh, ini pasti jin anti tembakau. Padahal saya belum merokok sejak maghrib." Ia coba lagi. Korek menyala. Ditiup lagi oleh angin gaib. Coba lagi. Padam lagi. Akhirnya, Paidi berdiri dan teriak ke udara. "Halo, mau nyulut rokok aja kok diributin? Wong ini bukan rokok gaib, ini legal." Tak ada jawaban. Tapi, suara aneh muncul dari balik kabut. Suara bisikan rendah, seperti serangga bicara dari dalam kaleng. "Berhenti, jangan lanjut kamu manusia. Kamu tidak akan kuat." Wali Paidi tertawa pelan. "Wah, aku ini emang gak kuat lari. Tapi kalau cuma jalan sambil ngudut, insya Allah kuat." Lalu ia berdiri, menyalakan korek lagi. Kali ini apinya menyala terang. Bukan hanya menyala, tapi cahayanya seperti menembus kabut, membuka jalur lurus ke depan. Paidi mengangguk. "Lihat tuh, kadang satu korek bisa lebih manjur dari 100 ceramah." Ia melangkah masuk lebih dalam ke jalur gaib. Dan di ujung jalur itu, sesuatu sudah menunggu. Sesuatu besar. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang akan menguji niat, nyali, dan satu-satunya bungkus rokok yang dibawanya. Kabut tak lagi sekadar tipis. Di depan Wali Paidi, jalur gaib mulai berubah bentuk. Batu-batu mengambang kini berdiri seperti tiang. Setiap batu memancarkan cahaya samar kehijauan, seperti lampu Petromax kehabisan minyak. Udaranya semakin dingin, menusuk tulang. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan buat orang sekuat Wali Paidi pun, terasa seperti sedang ditiup dari balik dunia. Namun Paidi, seperti biasa, tetap santai. Ia merogoh saku bajunya, mengambil sebatang rokok, lalu nyeletuk. "Lapie tu iki, ngudut aja susah, kayak hidup di rumah mantan." Korek dinyalakan. Api hidup, tapi kali ini lidah apinya menari-nari liar, seolah menolak menyalakan rokok itu. Paidi menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Endak papa. Kadang yang ditolak duluan, justru nanti diterima paling manis, kayak lamaran kerja." Dengan susah payah, ia nyulut rokok. Sekali sedot, asap mengepul, dan anehnya, kabut yang menyelimuti langsung terbuka membentuk lorong kecil. Seolah rokok kretek itu punya kekuatan setara lampu senter spiritual. Paidi berjalan perlahan, masuk ke lorong kabut itu. Di kanan kirinya, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Bukan lagi seperti serangga, tapi seperti suara anak kecil tertawa pelan, dan kadang berubah menjadi suara tangis. Langkah demi langkah, suasana makin mencekam. Tapi Wali Paidi tidak goyah. Bukan karena dia pemberani, tapi karena dia tidak sadar ini harusnya bikin takut. Yang nangis kalau lapar, bilang. Saya gak bawa makanan sih, tapi bisa diajak ngopi, asal jangan rebutan gorengan. Suara tangisan itu mendadak berhenti. Sung, lal, pra. Sebuah sosok besar muncul dari kabut. Tinggi, gelap, dan berasap. Wajahnya tertutup topeng hitam, matanya merah menyala. Tangannya seperti kayu, besar, penuh urat. Suaranya seperti dua batu digesek keras. "Berhenti." Paidi menoleh pelan, menghembuskan asap ke arah makhluk itu.
Lo mau gabung ngudut? Apa cuma iseng nakut-nakutin? Kau manusia. Ini bukan jalanmu. Pak Idi melipat tangan di dada. Loh, dari tadi jalannya datar aja kok. Jalur gaib? Iya. Tapi gak ada plang dilarang masuk. Makhluk itu mendekat. Satu langkahnya mengguncang lantai batu di bawah mereka. Ia mengangkat tangannya, lalu menancapkan tongkat kayu ke lantai. Batu di sekeliling mulai retak dan mengambang. Kembalilah. Banyak yang lebih kuat darimu telah binasa di sini. Pak Idi masih santai. Bos, aku ini bukan kuat. Aku cuma gak tahu takut itu kayak apa. Wong dari kecil hidupnya udah gaib. Kadang makan kadang gak. Kadang tidur di musola. Kadang di kebun. Kamu pikir aku masih takut begini-beginian? Makhluk itu diam. Lalu tiba-tiba menggerakkan tongkatnya. Dan dari balik kabut muncul sosok lain. 3 bayangan mirip manusia tapi lebih kecil. Mata mereka kosong. Tubuhnya berkabut. Dan setiap langkahnya tidak menyentuh tanah. Ketiganya bergerak melingkari wali Pak Idi. Mulut mereka membuka, dan terdengar suara. Kami adalah penjaga batas. Tidak semua boleh masuk. Pak Idi duduk di batu, mengeluarkan rokok lagi. Ini sebenarnya aku yang datang. Apa aku lagi diwawancarai kayak tes CPNS gaib? Salah satu bayangan mendekat. Ia mengangkat tangannya, menyentuh kepala Pak Idi, tapi langsung terpental ke belakang, seolah tersengat listrik. Semua terdiam. Mata makhluk besar itu menyipit. Tongkatnya dicabut, ditarik mundur. Kau membawa cahaya. Tapi bukan dari api. Bukan dari mulut. Tapi dari perut bumi. Pak Idi terdiam sebentar. Lalu tertawa. Apa maksudmu? Aku punya karisma dari usus. Bayangan-bayangan kecil itu menghilang perlahan. Sang makhluk besar melangkah ke samping. Lalu menunjuk sebuah jalur yang terbuka dari balik kabut. Silakan lanjut. Tapi hati-hati. Di ujung sana bukan cuma gunung yang kau hadapi. Tapi amarah yang tertahan selama ratusan tahun. Pak Idi berdiri, sarungnya ditarik biar gak nyangkut. Ia melangkah pelan, lalu menepuk pundak makhluk besar itu. Prims, Mas, kalau ketemu yang lain, bilangin aja, aku bukan datang buat nyari ribut. Aku cuma mau ngobrol sama yang jaga tempat ini. Dan ia pun masuk lebih dalam. Jalan yang ia lewati kini seperti lorong batu yang basah. Setiap langkah menggemakan suara dalam, seperti suara sumur tua. Udara jadi berat, waktu seolah melambat. Tiba-tiba, di depan sana, cahaya merah menyala. Seperti api, seperti bara, tapi menyala dari dalam batu. Pak Idi mendekat, dan dari situ terdengar suara nyanyian. Suara perempuan, tapi seperti nyanyian kuno. Bahasa yang tak dikenal, tapi nadanya menusuk dada. Wajah Pak Idi mulai berubah. Tak lagi bercanda. Tatapannya tajam. Ia tahu, di depan sana, bukan hanya penjaga jalur, tapi pemiliknya. Langkah kaki wali Pak Idi menapak pelan di lorong yang kini mulai hangat, berbeda dari jalur sebelumnya yang dingin seperti kulkas bocor. Batu-batu di sekeliling lorong berpendar merah lembut, seperti bara api yang diselimuti kabut tipis. Lorong ini bergetar samar, seolah gunung itu sendiri sedang bernafas dalam-dalam. Dan di tengah keheningan mistis itu, terdengar kembali suara perempuan menyanyi. Lirih, magis, seperti mantera kuno yang dibungkus dengan lagu pengantar tidur. Bahasanya asing, namun melodi yang keluar mengaduk dada. Tak sedih, tapi tak bahagia juga. Hanya hampa. Wali Pak Idi mengernyit. Ia berhenti, lalu duduk di batu paling dekat. Ini tempat serem, tapi lagu kok malah kayak langgam Jawa diputar slow motion. Satu batang rokok dikeluarkan lagi. Disulut perlahan. Kali ini apinya stabil. Saat rokok terbakar penuh, nyanyian itu berhenti. Senyap. Tak ada angin. Tak ada langkah. Tak ada suara. Hanya mata Pak Idi yang tetap mengamati sekitar, dengan bibir mengepulkan asap pelan. Tiba-tiba, dari dinding batu di depan, muncul celah. Tidak seperti pintu, tapi seperti kulit bumi yang merekah. Dari dalam celah itu keluar cahaya oranye kekuningan. Dan bayangan. Bayangan perempuan. Langkahnya anggun. Bajunya putih panjang, tapi tanpa jejak. Rambutnya hitam panjang menyentuh tanah. Matanya seperti tidak berkedip. Tapi di wajahnya, ada kesedihan lama yang membatu. Manusia. Suaranya datar.
Kenapa kau datang? Pak Idi berdiri perlahan. Ia menepuk-nepuk sarungnya, membenarkan posisi sandal, lalu menjawab. Saya dipanggil. Katanya penjaga sini kangen ngobrol. Ya saya dateng. Perempuan itu melangkah lebih dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Bukan menakutkan. Justru cantik. Tapi, bukan kecantikan duniawi. Kecantikan seperti lukisan tua yang tak pernah selesai. Aku bukan yang memanggil. Tapi, aku tahu kenapa kau harus datang. Ia melirik rokok di tangan Pak Idi. Itu, api. Tapi bukan sembarang api. Pak Idi melihat batang rokoknya. Iki rokok kretek, Bu. Asli Tuban. Racikane Kang Misdi. Langganan saya dari dulu. Rasane, ngalah-ngalah ke ceramah Pak Kiai. Bikin tenang tapi nyantol. Perempuan itu tidak tertawa. Justru ia berjalan memutar, lalu berdiri di belakang Pak Idi. Api itu membawa ingatan. Ia menembus waktu. Membakar batas yang diciptakan oleh para leluhur. Kau sedang membangunkan sesuatu, Wali Pak Idi. Pak Idi terdiam. Rokok diisap pelan. Kalau yang bangun nanti marah, saya siap. Tapi kalau bangunnya cuma ngantuk, ya saya siapin kopi. Gak usah ribet. Tiba-tiba dinding batu bergetar. Suara gemuruh muncul dari bawah tanah. Tanah berdenyut, dan kabut dari lantai mulai naik, membentuk semacam pusaran pelan. Perempuan itu melangkah mundur. Dia akan datang. Dia yang lama tertahan. Yang dulu ditugaskan menjaga batas antara manusia dan roh. Tapi manusia melupakan janjinya. Gunung ini tidak diam. Ia menyimpan amarah. Pak Idi mendekat. Yang kamu maksud penunggu utama Gunung Salak. Perempuan itu menunduk. Namanya tak boleh disebut sembarangan. Tapi dia akan menguji hatimu. Dan sebelum sempat Pak Idi bertanya lagi, tanah di bawahnya mendadak pecah seperti kulit telur diremas. Dari dalam retakan, muncul asap tebal yang bukan hanya menutupi pandangan, tapi juga mengubah suhu. Panas. Tapi bukan panas matahari. Ini panas seperti bara amarah yang sudah terlalu lama ditahan. Suara berat menggema dari bawah. Manusia, mengapa kau ganggu tidurku? Suara itu mengguncang lorong. Batu-batu retak. Uap membumbung. Dinding bergetar seperti jantung ketakutan. Pak Idi berdiri tegak, meski sandal kirinya sempat miring ke belakang. Ia sedot rokok, lalu menjawab, saya gak ganggu, saya dipanggil. Kalau yang manggil salah alamat, ya nanti saya balik. Tapi kalau memang ini bagian dari urusan saya, yo ayo. Dari dalam retakan, muncul wujud besar. Lebih besar dari makhluk pertama. Kali ini bukan berbentuk manusia. Tapi seperti gabungan kepala harimau dan tubuh ular, diselimuti api berwarna biru kehijauan. Matanya memancarkan cahaya, dan lidahnya menjulur seperti menakar niat Pak Idi. Manusia, kau datang dengan api, tapi tanpa senjata, tanpa mantra, tanpa pelindung. Pak Idi mengangkat tangan. Endak, saya bawa sarung. Bisa dipakai kalau dingin, bisa juga buat selimut, atau kalau mepet bisa jadi tameng darurat. Makhluk itu tidak marah, tapi mengendus udara, lalu berkata, kau tidak takut? Pak Idi mengangkat alis. Takut MAH biasa, tapi lebih takut kalau gak bisa bikin orang lain ketawa. Hidup itu pendek, bro. Mosok semua diisi ketegangan. Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti dua batu besar diseret di atas besi. Kau tidak biasa, maka ujiannya pun tidak biasa. Lalu dinding di belakang Pak Idi runtuh. Muncul cermin. Tapi bukan cermin biasa. Cermin itu memantulkan gambar wali Pak Idi. Tapi tidak seperti dirinya sekarang. Yang terlihat adalah Pak Idi muda. Tanpa jenggot, tanpa rokok. Miskin. Bingung. Wajahnya penuh amarah, kebingungan, dan rasa rendah diri. Makhluk besar itu berkata, masuki cermin. Lawan dirimu sendiri. Jika kau menang, gunung akan membuka rahasia. Jika kau kalah, maka kau akan menjadi bagian dari tempat ini. Wali Pak Idi menghela napas panjang. Ia melangkah mendekat, lalu menoleh ke makhluk itu. Gak bisa gitu aja ya? Maksud saya, mosok gak ada opsi ngobrol sambil ngopi? Makhluk itu diam, lalu mengangguk. Di dalam cermin, tidak ada kompromi.
Pak Idi mengangguk. Ia menghembuskan asap terakhir dari rokoknya. Lalu melangkah masuk ke dalam cermin. Dan seketika itu pula, tubuhnya menghilang. Kini, Wali Pak Idi masuk ruang yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di dalam cermin, ia berdiri, berhadapan dengan dirinya sendiri. Bukan bayangan, tapi benar-benar dia. Versi lamanya. Versi rapuh. Versi yang masih marah karena dunia tak adil. Versi yang pernah memaki Allah karena lapar terlalu sering datang. Versi yang nyaris menyerah. Wali Pak Idi tersenyum kecil. Wah, kamu ya? Dulu aku yang paling susah dibujuk. Dan, Pak Idi muda, itu membalas. Karena kamu sekarang lupa. Lupa sakit. Lupa gagal. Lupa dihina. Mereka saling pandang. Dua versi dari satu jiwa. Dan keduanya tahu, hanya satu yang boleh keluar dari ruang ini. Udara di dalam ruang cermin begitu hening. Tidak ada angin. Tidak ada gema. Bahkan, langkah kaki sendiri seperti diserap dinding kosong yang memantulkan bukan hanya bayangan, tapi kenangan paling dalam. Di tempat ini, waktu tidak berjalan. Tapi hati berdetak lebih kencang. Wali Pak Idi berdiri menatap sosok di depannya. Dirinya sendiri. Namun lebih muda, lebih kurus. Matanya gelap, sinis, penuh bara yang belum padam. Wajah itu bukan sekadar cermin. Itu luka lama. Luka yang tak pernah sembuh. Hanya dibungkus dengan tawa dan rokok. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kurusan? Makan yang bener loh. Celetuk Pak Idi sambil melipat tangan di dada. Pak Idi muda tidak tertawa. Hanya memicingkan mata. Suaranya berat, datar, penuh sindiran. Kamu pikir semua bisa diselesaikan dengan candaan? Apa kamu lupa betapa sering kita dihina waktu kecil? Ingat waktu ibu nyari beras sambil nangis di dapur? Ingat waktu kita tidur pakai karung goni karena gak ada selimut? Pak Idi menunduk, tapi tidak menjawab. Kamu bilang sudah ikhlas, tapi kamu cuma ngelawak buat nutupin luka. Kamu bohong, bahkan ke dirimu sendiri. Wali Pak Idi menarik napas dalam-dalam. Rokok di saku atas bajunya masih tersimpan. Tapi ia tidak menyulutnya. Di tempat ini, api pun bisa jadi tak membantu. Langkah-langkah pelan mendekat. Jarak antara keduanya hanya 1 tombak. Pak Idi muda mengangkat tangan. Di tangannya muncul sebilah keris. Panjang, hitam legam. Ukiran naga di gagangnya. Cahaya ruang itu langsung meredup seketika. Loh, kita duel beneran tuh? Mosok saya gak dikasih senjata? Gak adil tuh, kata Pak Idi sambil celingukan. Senjatamu adalah apa yang kamu pilih. Dulu kamu pilih amarah. Sekarang kamu cuma bawa humor. Lihat aja, bisa gak kamu menertawakan rasa sakitmu sendiri? Keris melayang cepat, mengarah ke pundak Pak Idi. Refleks, Pak Idi merunduk, lalu melompat mundur sambil teriak. Walah, ini beneran duel. Saya pikir cuma debat visi misi kayak calon kepala desa gaib. Pertarungan pun dimulai. Pak Idi muda menyerang seperti bayangan. Cepat, tajam. Tapi bukan hanya fisik yang dilukai. Setiap serangan membawa suara. Suara masa lalu. Setiap goresan di udara menyebut nama orang-orang yang pernah meremehkan mereka. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma beban buat orang tua. Kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Pak Idi menangkis dengan tangannya kosong. Tak ada senjata. Tapi dia mulai bicara. Loh, iya emang dulu saya gak jadi apa-apa. Tapi ya wajar. Lawong tiap hari makan cuma garam sama nasi. Itu pun kalau nasinya ada. Serangan berhenti sesaat. Pak Idi muda tampak ragu. Pak Idi lanjut. Dan iya, dulu kita dimaki. Tapi kita juga pernah dikasih nasi bungkus sama tetangga. Kan? Masih ada yang baik. Masih ada yang nolong. Jadi jangan kamu bilang hidup ini cuma tentang luka. Salahmu itu, kamu ingat semua yang pahit, tapi lupa yang manis. Pak Idi muda berteriak keras. Tanah berguncang. Dinding bergetar. Suara tawa berubah menjadi raungan. Ia menyerang lagi. Kali ini bukan hanya keris, tapi bayangan-bayangan hitam dari masa lalu muncul mengelilingi Pak Idi. Ada sosok ayah yang marah karena utang. Ada sosok guru yang memukul kepala karena tak bisa membaca. Ada teman yang menertawakan sarung bolongnya. Semua muncul, menyerang serempak. Tapi Pak Idi berdiri diam. Ia membuka kedua tangan.
Dan dia tertawa. "Tahu gak, kenapa saya gak lari?" katanya sambil tertawa renyah. "Soalnya, semua yang kalian bilang bener. Dulu saya bodoh. Saya miskin. Saya bau. Saya malu. Tapi justru dari itu semua, saya jadi bisa ngerti rasa. Dan karena ngerti rasa, saya bisa bikin orang lain ketawa." Ruang itu retak. Bayangan hitam meleleh seperti lilin. Sosok guru berubah menjadi cahaya. Sosok ayah menghilang perlahan sambil meneteskan air mata. Teman-teman yang dulu mencemooh berubah menjadi siluet yang tersenyum. Pak Idi muda terduduk. Keris di tangannya jatuh, menancap tanah, lalu melebur menjadi bunga kecil berwarna merah. "Kenapa? Kamu bisa menerima semua itu?" Wali Pak Idi mendekat. Ia jongkok, menatap dirinya sendiri yang masih muda. "Karena saya tahu, semua itu bukan musuh. Mereka cuma bagian dari perjalanan. Luka bukan untuk disimpan, tapi buat diingat, biar kita gak sombong." Pak Idi muda meneteskan air mata. Ia menunduk, lalu memeluk Pak Idi dewasa. Dan perlahan, tubuhnya menyatu. Seperti air dan bayangan. Menyatu sempurna. Cahaya meledak dari titik tengah mereka. Ruang cermin retak seluruhnya. Hancur. Dan dari reruntuhan, Wali Pak Idi melangkah keluar. Kini ia sendiri. Tapi, tidak lagi sendirian. Ia membawa kedamaian. Dengan dirinya sendiri. Saat ia kembali ke lorong gunung, makhluk besar berjubah api itu berdiri menanti. Tapi kali ini, ia menunduk hormat. "Kau telah menyatu. Maka gunung kini menghormat padamu." Batu-batu di sekeliling berubah warna. Dari merah bara, menjadi hijau zamrud. Lorong yang semula panas, kini sejuk. Angin berhembus pelan. Dan dari kejauhan, nyanyian yang tadi terdengar sendu, kini berubah jadi senandung tenang. Penuh ketentraman. Pak Idi menarik napas. "Loh, baru nyadar. Ini saya belum makan dari tadi pagi." Makhluk itu tersenyum samar, lalu membuka jalur ke dalam perut gunung yang sesungguhnya. "Lanjutkan." Di dalam, dia menunggu. Yang paling tua, yang paling murka, tapi juga yang paling tahu rahasia alam ini. Pak Idi melangkah lagi. Sendalnya masih jepit, sarungnya masih miring, tapi hatinya jauh lebih kokoh. Lorong yang telah terbuka di hadapan Wali Pak Idi seakan membawanya ke dunia yang berbeda. Tidak ada lagi batu-batu yang retak, tidak ada suara gemuruh dari perut gunung, dan juga tidak ada nyanyian yang menyesakan. Kini yang ada hanya keheningan yang mendalam, bahkan lebih sunyi dari kuburan yang paling sunyi sekalipun. Udara terasa berat, hampir seperti menyentuh kulit dengan jemari dingin. Pak Idi mengatur langkahnya dengan hati-hati. Perasaan seperti memasuki wilayah terlarang yang penuh misteri. Namun, meskipun suasana begitu berat, rokok kretek di tangannya masih menyala, seperti api kecil yang menantang gelap. Pak Idi menarik napas dalam, lalu dengan santai, menghembuskan asap perlahan-lahan. Kalau udah di sini, ngapain ya? Mana ada warung kopi? Apa harus ngobrol sama penunggu gunung? Mendingan ngopi dulu aja. Gumam Pak Idi dengan nada nyantai. Meski dalam hatinya mulai merasa ada sesuatu yang sangat berat tengah menanti. Dari ujung lorong, sebuah cahaya perlahan mulai tampak. Cahaya itu datang dari sebuah ruang besar yang seperti dipenuhi kabut halus berwarna keemasan. Di tengah ruangan itu, terlihat sebuah singgasana besar yang terbuat dari batu hitam berkilauan. Di atas singgasana itu, duduklah seorang sosok yang sangat besar, hampir sebesar gunung itu sendiri. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tetapi matanya, dua bola api merah menyala, terlihat jelas memancarkan kekuatan yang luar biasa. Suara gemuruh yang mengguncang dinding-dinding ruangan itu kembali terdengar, kali ini berasal dari mulut sosok besar tersebut. "Siapa yang datang mengganggu kedamaianku?" Wali Pak Idi berdiri tegak, menatap sosok itu dengan rasa penasaran dan sedikit kekaguman. Makhluk itu, meskipun mengeluarkan aura yang menakutkan, tetap memancarkan energi yang tidak bisa dijelaskan. Seperti sesuatu yang sudah ada sejak zaman awal dunia ini. Namun, Pak Idi tidak gentar. Ia menyeringai, mengusap jenggotnya yang tak begitu lebat, lalu menepuk rokoknya yang mulai habis. "Assalamualaikum," kata Pak Idi santai. "Saya datang bukan untuk mengganggu, cuma mampir. Kalau bisa, saya minta kopi. Jangan banyak-banyak ya, secangkir aja." Sosok besar itu terdiam. Bola api di matanya berkedip, seperti menganalisa setiap inci dari sosok kecil di depannya.
Lalu ia berbicara dengan suara yang seperti gemuruh petir. Kamu bukan manusia biasa. Tapi apa yang kamu cari di sini? Apa yang membuatmu datang ke sini, ke singgasana penjaga alam ini? Pak Idi melangkah lebih dekat, meskipun matanya tetap penuh curiga. Saya nggak nyari apa-apa sih. Cuma mampir. Ini kan Gunung Salak, ya? Kayaknya saya lupa bawa peta. Jadi ya saya coba aja. Tapi yang pasti, saya nggak nyari masalah kok. Cuma rokok dan mungkin obrolan ringan. Makhluk itu menyeringai, meskipun wajahnya tetap tertutup bayangan. Rokok? Kau kira api itu hanya untuk membakar sesuatu yang fisik? Api adalah simbol. Wali Pak Idi. Api adalah pemisah antara dunia yang nyata dan dunia yang gaib. Wali Pak Idi mengangkat alis. Jadi, saya harus ngapain? Nunggu api dinyalakan biar bisa masuk? Ya kalau gitu, saya ngerokok dululah, biar ada api. Makhluk itu mengangkat tangannya dengan gerakan yang perlahan dan terhormat, lalu berkata, aku tak ingin kamu hanya sekadar datang dan pergi. Ada ujian yang harus kau hadapi, sebelum kau dapat meninggalkan tempat ini dengan membawa apa yang kau cari. Ujian? Pak Idi tertawa kecil. Kalau ujiannya rokok, saya siap. Kalau ujiannya makan nasi, saya siap. Kalau ujiannya digodain cewek di warung kopi, saya juga siap. Sosok besar itu menundukkan kepalanya. Jangan anggap remeh, Wali Pak Idi. Ujian yang akan datang adalah ujian tentang hati. Tentang keputusanmu dalam hidup. Kau akan melihat sisi-sisi dirimu yang tidak pernah kau ketahui sebelumnya. Kau akan bertemu dengan bayangan-bayangan masa lalu, dan kau harus memilih apakah ingin menjadi dirimu yang sekarang, atau kembali ke masa lalu itu. Wali Pak Idi diam sejenak, mencoba mencerna kata-kata makhluk besar itu. Namun, dalam hatinya, ia merasa seperti mendengar sebuah teka-teki yang seharusnya bisa dipecahkan dengan tawa dan humor. Loh, kok jadi serius ya? Kenapa nggak ada aja ujian sambil ngopi? Ujian sambil duduk, sambil nyari permen di kantong sarung, atau sambil cerita soal waktu kecil dulu yang ketawa-ketawa? Pak Idi bertanya sambil menyusuri ruangan itu, yang sekarang tampak lebih besar daripada sebelumnya. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, suara keras terdengar. Sebuah pintu besar terbuka di dinding ruangan, menampilkan bayangan yang datang dari balik kegelapan. Dari balik pintu, muncul sosok yang sangat dikenal Pak Idi, dirinya sendiri. Tetapi kali ini, sosok itu berbeda. Aku datang untuk mengingatkanmu, kata sosok itu dengan suara dalam dan berat, bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa beban yang kau bawa, tanpa masa lalu yang penuh luka, tanpa kebingungan yang terus menghantui hatimu. Pak Idi menatap sosok itu, tapi kali ini ia tidak takut. Bahkan ia merasa, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tahu, ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Sekarang, ia telah tumbuh menjadi seseorang yang tahu cara menghadapi segala sesuatu dengan tawa dan kebijaksanaan. Beban? Beban saya cuma rokok dan sarung lusuh ini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ngobrol. Saya udah ketemu masa lalu saya tadi, dan rasanya, nggak kayak yang saya pikirkan. Ternyata, kalau kita tertawa, beban itu jadi ringan. Sekalipun besar, tetap bisa dibawa dengan santai. Jawab Pak Idi sambil menggoyang-goyangkan rokok yang masih ada di tangan. Makhluk besar itu tersenyum, senyum yang penuh pengertian. Kau memang berbeda, Wali Pak Idi. Maka ujiannya bukan tentang kekuatan fisik atau kemampuan berperang. Ini tentang bagaimana kau mengatasi keraguan dalam hatimu. Tentang apakah kau dapat menerima masa lalumu dan melangkah dengan hati yang lapang. Pak Idi mengangguk pelan, kali ini tanpa celoteh. Ia tahu, ujian ini bukan tentang seberapa kuat fisiknya, tetapi tentang seberapa besar ia mampu mengatasi ketakutan dan keraguannya sendiri. Dengan langkah mantap, Wali Pak Idi maju ke depan. Di hadapannya, sebuah pintu terbuka lebar. Dan di balik pintu itu, ia tahu, ada jawaban untuk perjalanan ini. Tapi untuk menemukan jawaban itu, ia harus kembali menghadap dirinya sendiri, dan menyelesaikan apa yang tertinggal di dalam hatinya. Langkah Pak Idi semakin mantap. Di depan, pintu besar yang terbuka lebar itu seakan menanti. Angin dingin berhembus dari dalam, membawa harum tanah dan kabut. Di dalamnya, sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan menunggu. Wali Pak Idi melangkah dengan santai, meskipun ia tahu kali ini tantangan yang dihadapinya bukan lagi soal tawa atau lelucon. Ini adalah soal pilihan. Pilihan yang akan menentukan bukan hanya dirinya, tetapi juga seluruh perjalanan hidupnya.
Sosok makhluk besar yang duduk di singgasana kini berdiri. Tiba-tiba, udara di sekitar Pak Idi terasa semakin berat, seperti ada kekuatan besar yang ingin menariknya ke dalam. Ia memegang rokoknya, menggoyang-goyangkan sejenak sebelum kembali menarik napas dalam. "Jadi gini ya, ada ujian lagi," kata Pak Idi dengan nada santai, meskipun di dalam hatinya, ketegangan mulai merayap. "Bukan hanya ujian, Wali Pak Idi. Ini adalah penantian yang telah berlangsung berabad-abad. Penantian yang akan mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya." Pak Idi mendekat, dan saat kakinya menginjak tanah yang lebih padat, sebuah suara terdengar. Seperti suara berdebar, suara yang berasal dari kedalaman tanah. Dari dalam dinding yang mengelilingi ruang itu, bayangan hitam mulai bergerak perlahan, membentuk sebuah sosok yang sangat tinggi dan besar. Itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah penunggu Gunung Salak. "Aku adalah penunggu ini, yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang gaib. Berabad-abad aku menunggu, menjaga tempat ini, dan sekarang, kamu hadir untuk menghadapiku. Tapi apakah kau siap?" Suara itu bergema, seolah berasal dari dasar bumi. Wali Pak Idi berdiri tegak. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan atau kehebatan. Ini adalah ujian tentang hati, tentang kedamaian dalam diri, tentang seberapa besar ia bisa menerima kekurangan dan kelemahannya. "Siap apa? Kalau soal siap ngopi, saya siap. Kalau soal ujian berat, ya, gak ada pilihan kan? Saya udah sampai di sini." Pak Idi mengibaskan tangannya, memaksa senyum meskipun dalam hati ia mulai merasakan tekanan besar. Penunggu Gunung Salak itu mendekat. Tubuhnya begitu besar hingga seakan menutupi seluruh ruangan. Tapi meskipun ukurannya mengerikan, Pak Idi tidak mundur. Ia hanya menarik napas dalam dan menatap mata merahnya. "Bukan kekuatan yang aku uji, Wali Pak Idi. Aku ingin tahu, apakah kamu siap menghadapi kenyataan tentang dirimu sendiri?" Pak Idi mengangguk, matanya mulai menatap tajam. "Kenyataan apa lagi yang saya nggak tahu? Saya cuma orang yang pengen hidup dengan ketawa. Yang kadang rokoknya habis, kadang sarungnya bolong. Ya hidup saya gini-gini aja. Kalau kenyataannya gitu, ya saya terima." "Lah terus." Penunggu itu tertawa, suara yang bergema di seluruh ruangan. "Kamu benar. Kamu sudah menerima kenyataan itu. Tetapi kenyataan yang lebih dalam adalah bahwa hidupmu bukan hanya soal tawa atau sarung bolong. Kamu datang ke sini, bukan karena kebetulan. Kamu datang karena ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak bisa kamu temukan hanya dengan tawa dan humor." Kamu ngomong apa sih?" Pak Idi mulai gelisah. "Saya cuma pengen ngerokok, ngobrol, dan pergi. Kalau soal hidup, saya terima aja. Kenapa jadi kayak ada yang hilang-hilang gitu?" Penunggu itu mendekat lebih dekat, dan tiba-tiba, di belakang Pak Idi, bayangan-bayangan masa lalunya muncul. Seperti layar film yang memutar seluruh kenangan hidupnya. Kenangan waktu kecil di Tuban, waktu ia ditertawakan karena tidak punya sepatu baru, waktu ia memandang ibu yang berjuang sendirian untuk mencari nafkah. Semua kenangan itu muncul satu persatu, lebih jelas dari yang Pak Idi pernah rasakan. Mereka seperti hantu yang mengejar, membawa rasa sakit yang begitu dalam. "Lihatlah, Wali Pak Idi. Ini semua yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Rasa sakit yang kamu taklukkan dengan tawa. Rasa malu yang kamu sembunyikan dengan humor." Pak Idi membelalakan matanya. "Kenapa mesti diputer-puter lagi sih? Bukannya saya udah lupakan itu semua? Lagian, saya cuma orang biasa. Gak usah bawa-bawa masa lalu segala." "Kau boleh menganggapnya begitu, tetapi apakah kau bisa menghadapinya sekarang? Inilah ujian sejati. Ujian yang akan mengungkapkan apakah kamu akan tetap menjadi dirimu yang sekarang, atau akan berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih lapang." Pak Idi mulai merasa tertekan. Hatinya berdebar. Kenangan yang selama ini ia anggap telah dilupakan, kini datang kembali, menggigit. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak takut lagi. "Saya nggak takut, kok. Dulu mungkin saya merasa malu dan takut, tapi sekarang saya cuma pengen tawa aja. Kalau tawa itu bisa buat saya jadi lebih kuat, ya itu udah cukup." Penunggu Gunung Salak itu terdiam. Mata merahnya terus menyala, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulut Pak Idi. "Kau telah melewati sebagian dari ujian ini, Wali Pak Idi. Tapi yang terakhir adalah tentang menerima dirimu sepenuhnya, dengan semua kekurangan dan kelebihanmu." Pak Idi terdiam.
Ia mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan batin. Baiklah, kalau begitu saya terima, kata Pak Idi dengan suara lebih rendah, namun tetap tenang. Saya terima semua yang saya alami, termasuk kesalahan dan kekurangan saya. Karena tanpa itu semua, saya tidak akan jadi seperti sekarang. Tiba-tiba, penunggu Gunung Salak mengangkat tangan besar dan dengan lembut menyentuh kepala Pak Idi. Seperti menyetujui keputusan yang telah diambilnya. Kau telah berhasil. Karena kau telah menerima diri sendiri, maka jalanmu kini terbuka. Dengan gerakan yang lembut, ruang itu berubah. Kabut keemasan mulai menghilang, dan cahaya terang menyelimuti seluruh tempat. Sosok besar itu perlahan menghilang, meninggalkan senyuman samar. Selamat, Wali Pak Idi. Kamu telah menyelesaikan ujian terbesar dalam hidupmu. Kini, kamu bisa melangkah lebih jauh, ke dunia yang lebih luas. Pak Idi tersenyum. Ia tahu, ujian ini bukan hanya soal kekuatan atau kemampuan bertarung, tetapi tentang memahami diri sendiri, menerima setiap kekurangan dan kelemahan, dan terus melangkah dengan hati yang lapang. Setelah ujian batin yang berat dan pertemuan dengan penunggu Gunung Salak, Wali Pak Idi merasa seakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Cahaya yang tadi menyelimuti ruangan kini perlahan menghilang, menggantikan kegelapan dengan suasana yang lebih tenang dan damai. Udara yang tadinya penuh tekanan kini terasa segar, bahkan lembut. Namun, meskipun begitu, Pak Idi tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Saat ia menatap ke arah pintu yang terbuka lebar, ia merasa seolah-olah dunia ini terbuka di hadapannya, menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Perasaan itu seperti dorongan kuat yang memaksanya untuk melangkah maju. Pak Idi tahu bahwa ia harus pergi lebih jauh, lebih dalam, dan mencari apa yang selama ini ia cari. Ia menatap langit yang terbuka di luar gua. Matahari yang tadinya tertutup oleh kabut gunung kini mulai muncul kembali, menyinari jalan yang ada di depannya. Ini adalah cahaya yang berbeda. Cahaya yang tidak hanya berasal dari alam, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Cahaya itu membawa harapan, keyakinan, dan kedamaian. Wah, ternyata perjalanannya nggak semengerikan yang dibayangin. Kalau tahu gini, saya udah datang sini lebih cepat, kata Pak Idi sambil menggelengkan kepala. Meskipun di dalam hatinya ia merasa ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak lagi terbebani oleh masa lalu, dan tidak takut dengan apapun yang akan datang. Ya sudah, kalau jalan sudah terbuka, ngapain nunggu lagi? Dengan langkah ringan, Pak Idi melangkah keluar dari gua itu. Ia menatap sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Gunung Salak bukanlah tempat yang menyeramkan. Ini adalah tempat yang memberikan pelajaran besar tentang dirinya. Ia tidak perlu lagi membawa beban berat dari masa lalu, tidak perlu lagi merasa takut dengan bayang-bayangnya. Namun, saat Pak Idi melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Bumi di bawahnya berguncang hebat, dan dari dalam tanah, muncul sebuah sosok yang sangat besar, lebih besar dari penunggu Gunung Salak yang sebelumnya. Wali Pak Idi terhenti sejenak, matanya membelalak. Ini bukan lagi ujian biasa, kan? Gumamnya, merasakan hawa panas yang mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Sosok itu, yang kini tampak lebih nyata, mengangkat tangannya ke udara. Ia memandang Pak Idi dengan mata merah menyala, dan dari bibirnya keluar suara yang dalam, seperti suara petir yang menggelegar di langit. Kau telah melangkah jauh, Wali Pak Idi. Namun, ujian terakhirmu masih ada. Ini adalah ujian terbesar. Ujian untuk menentukan apakah kau benar-benar bisa menerima dirimu sepenuhnya. Pak Idi merasa tubuhnya terasa lebih berat, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu, ujian ini bukan tentang bertarung melawan kekuatan luar, tetapi bertarung dengan ketakutannya sendiri. Masa lalu saya sudah selesai. Sekarang saya hanya ingin melangkah maju. Kalau itu yang diuji, ya sudah, saya siap. Makhluk itu menggerakkan tangannya, dan seketika ruang itu berubah menjadi sebuah medan perang. Sangat luas, sangat gelap, dan penuh dengan bayangan. Pak Idi merasa dikelilingi oleh ribuan bayangan yang berteriak, menggema di telinganya. Semuanya mengingatkan Pak Idi pada ketakutannya yang dulu. Semua kekurangannya, kegagalannya, dan rasa takutnya akan masa depan. Lihatlah bayanganmu, Wali Pak Idi. Lihatlah masa depan yang gelap. Apa yang kau pilih? Akankah kau terus berlari, atau akan berhenti untuk menghadapi mereka? Suara itu menggelegar, mengisi seluruh ruang dengan tekanan yang sangat besar. Pak Idi menggigit bibirnya, merasakan dada yang mulai sesak.
Ia merasa seakan-akan bayangan-bayangan itu kembali mengejarnya, memaksanya untuk jatuh ke dalam kegelapan. Namun, dalam hatinya, ada sebuah keyakinan yang tumbuh. Ia sudah melewati ujian pertama, dan ia bisa melewati ujian ini juga. Dengan kepala tegak, Wali Paidi menyeringai, lalu memandang semua bayangan yang mengelilinginya. Kalau saya takut sama bayangan, saya nggak bakal sampai di sini. Ini cuma ujiannya doang, kan? Kalau saya terima masa lalu saya, berarti saya bisa terus maju, dong. Dan dengan itu, Paidi mulai melangkah maju, menantang bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu, masa lalu dan ketakutan itu hanya bagian dari dirinya. Dan saat ia melangkah lebih jauh, bayangan-bayangan itu mulai menghilang, satu persatu. Sosok besar itu terdiam, matanya menyala lebih terang. Kau telah melewati ujian ini, Wali Paidi. Kau telah menerima dirimu dengan seluruh kelemahan dan kekuatanmu. Kau telah menemukan cahaya dalam kegelapan, dan itu adalah kemenangan sejati. Tanpa peringatan, segala bayangan itu menghilang, dan Paidi berdiri di sebuah tempat yang lebih terang. Di hadapannya, ada sebuah jalan yang terbuka, jalan yang menuntun keluar dari Gunung Salak, menuju dunia luar yang penuh dengan tantangan baru. Sekarang kau bebas, Wali Paidi. Jalanmu terbuka. Tapi ingat, jalan itu adalah jalan yang penuh dengan pilihan. Pilihan untuk terus menjadi dirimu yang dulu, atau menjadi dirimu yang baru, yang lebih lapang dan lebih kuat. Paidi tersenyum lebar. Saya memilih jalan yang bikin saya bahagia. Jalan yang dengan rokok, sarung, dan tawa. Selebihnya, biar jalan itu yang nuntun saya. Dengan langkah pasti, Wali Paidi melangkah keluar dari gua itu, meninggalkan Gunung Salak dan semua ujian yang telah ia lewati. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Ia telah menemukan cahaya, tidak hanya di luar, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Dan di luar sana, di dunia yang menantinya, ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Wali Paidi kembali ke dunia yang kini terasa berbeda baginya. Gunung Salak, dengan segala misteri dan ujian yang telah ia hadapi, kini hanya menjadi kenangan yang menguatkan. Namun, seperti halnya perjalanan hidup yang tak pernah berhenti, Paidi tahu bahwa dirinya masih harus menghadapi berbagai tantangan. Ia tak pernah benar-benar meninggalkan dunia yang ia kenal, tetapi kini, dunia itu terlihat berbeda, lebih ringan, lebih penuh warna, dan penuh dengan tawa. Paidi masih dengan sarung lusuhnya, kemeja yang mulai robek di beberapa bagian, dan sendal jepitnya yang setia menemaninya kemanapun ia pergi. Ia tetap suka merokok kretek, tetap dengan gaya hidup yang apa adanya, tapi kini dengan hati yang lebih lapang. Mungkin orang-orang di sekitar melihatnya sebagai Paidi yang sama, tapi sebenarnya, ia bukan orang yang sama lagi. Seiring waktu, Wali Paidi menjadi lebih bijak. Ia tahu kapan harus tertawa, dan kapan harus merenung. Tawa yang dulu hanya untuk menghindari kesulitan, kini menjadi senjata untuk menghadapi apapun yang datang. Tapi yang terpenting, Paidi belajar untuk menerima hidup dengan segala keterbatasannya. Sementara itu, kabar tentang petualangan Wali Paidi di Gunung Salak mulai menyebar. Banyak yang mendengar cerita tentang bagaimana seorang pria biasa dari Tuban mampu melewati ujian besar, dan banyak yang mencoba mencari tahu apa rahasia di balik keberanian dan ketenangannya. Namun, Paidi tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, humoris, dan penuh tawa. Tak ada yang tahu pasti apa yang Paidi temukan di Gunung Salak, selain dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar menemukan cahaya yang dimaksud, atau apakah semua itu hanya bagian dari perjalanan batinnya. Yang jelas, Paidi tidak lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia telah menemui dirinya yang sejati, dan itu sudah cukup baginya. Wali Paidi kini berjalan di jalan yang lebih lapang, dengan penuh percaya diri, sambil sesekali tersenyum atau tertawa ringan. Ia tahu, di dunia ini, terkadang tawa adalah kekuatan terbesar yang kita punya, sebuah kekuatan yang mampu mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan kesulitan menjadi kemenangan. Namun, satu hal yang pasti, meskipun telah melalui ujian yang berat dan perjalanan panjang, Wali Paidi masih tetap sama, dengan sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah, kini ia berjalan dengan penuh kelegaan, mengetahui bahwa hidup bukan hanya soal tawa atau kesedihan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Dan dengan itu, perjalanan Wali Paidi berlanjut, penuh tawa, penuh hikmah, dan tentu saja, penuh dengan rokok kretek yang setia menemani langkahnya. Dari perjalanan Wali Paidi yang penuh ujian,
kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting tentang bagaimana kita menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa tertekan oleh masa lalu atau oleh ketakutan kita akan hal-hal yang belum terjadi. Namun, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd 11. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Wali Paidi yang dulu merasa terbelenggu oleh masa lalu dan ketakutannya, akhirnya berhasil menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia menerima kekurangannya, dan dari situlah ia bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih lapang hati. Cerita ini adalah fiktif, meskipun terinspirasi dari kehidupan nyata. Tujuan cerita ini adalah untuk menyampaikan pesan moral dan hikmah yang bisa kita ambil, dan bukan untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Terima kasih telah membaca cerita ini. Semoga cerita Wali Paidi memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk berkomentar, like, dan subscribe jika kalian menikmati cerita ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan terus berkembang dalam kehidupan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.